Halo teman-teman, selamat datang di Azak Live. Nah, di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara menginstal aplikasi Microsoft Word di Huawei MatePad SE ya. Dan ini juga sebenarnya bisa juga digunakan di perangkat lain ya, maksudnya di MatePad lain seperti MatePad 11, MatePad Pro 2022 dan juga seri-seri MatePad lainnya ya. Oke, yang perlu dilakukan hanya menginstal aplikasi Microsoft Word. Kalau saya tuh biasa download dari Aurora Store ya. Oke. Jadi teman-teman tinggal install aja Aurora Store dari di perangkat MatePad teman-teman dan tinggal cari saja ya. Oke. Kita langsung diklik aja Word seperti ini. Oke. Nah, ini muncul karena belum tak hubungkan ya antara keyboard ini dengan MatePad SE. Kita hubungkan dulu ya biar lebih gampang. Nah, ini langsung terbaca. Ini kebetulan pakai Apple Magic Keyboard 2 ya. Oke, kita coba pairing. Oke, pair. Nah, udah. Jadi langsung terhubung seperti ini teman-teman. Kalau mouse-nya memang otomatis terhubung ya ketika dihidupkan. Dan ini langsung kita ketik saja Word. Kita klik dan langsung muncul di sini. Oke. Jadi sudah langsung muncul nih Microsoft Word-nya di sini. Oke. Ada baiknya memang teman-teman menggunakan mouse ya, sekali lagi untuk memudahkan menggerakkan kursor karena fungsinya seperti ini kalau lihat teman-teman ya. Tuh. Jadi semua bagian dari mouse ini berfungsi termasuk untuk scrolling ya. Dan kita langsung install seperti ini. Oke. Kalau misalnya teman-teman tidak mau menggunakan Aurora Store, alternatif lainnya adalah teman-teman bisa mendownload aplikasi Word itu dari APK Pure ataupun juga di situs-situs penyedia aplikasi berbasis Android lain ya, yang ya udah teman-teman tinggal Google aja, ketik Word APK atau Microsoft Word APK di Google dan pasti akan langsung muncul daftar link yang bisa teman-teman gunakan untuk mendownload aplikasi ini ya. Oke, ini masih proses download. Jadi untuk mouse teman-teman bisa menggunakan berbagai jenis mouse ya. Untuk di MatePad SE ini kebetulan punya mouse-nya Apple ya, yang Magic Keyboard. Bisa menggunakan berbagai jenis keyboard ya. Ini aku pakai yang Apple Magic Keyboard ya. Terus juga ada mouse. Ini juga mouse Bluetooth ya, jadi otomatis. Ada bagusnya memang sekali lagi pakai yang dari Huawei karena dia cepat sekali terkoneksi ya, terhubung ke device-nya atau ke MatePad SE-nya ya. Jadi otomatis langsung terhubung ketika dihidupkan dan terbilang nyaman ya. Tapi kalau misalnya mau pakai yang merek lain kayak Logitech, lalu ada beberapa lainnya juga bisa ya. Tapi nggak hanya yang wireless ya, yang wired atau yang pakai kabel pun bisa digunakan di MatePad SE ini. Oke. Nah, ini masih proses download ya, filenya sekitar 90 MB. Kenapa saya memilih untuk menggunakan Aurora Store? Karena memang hampir semua aplikasi itu bisa dicari di sini. Lalu proses update-nya juga tersedia ya, maksudnya file updatean kalau misalnya nanti Word itu menyediakan updatean itu biasanya langsung bisa dari sini. Tapi sebenarnya kalaupun teman-teman download dari situs lain itu biasanya nanti di apps gallery-nya Huawei itu akan muncul informasi atau keterangan bahwa aplikasi ini sudah punya updatean atau versi terbaru. Nanti tinggal teman-teman diarahkan misalnya lewat Petal Search itu untuk proses updating. Jadi sebenarnya tidak akan berbeda gitu ya. Tapi ya karena ini sudah terbiasa saya pakai ya udah, jadi tetap pakai yang namanya Aurora Store.
Oke, ini proses downloadannya. Jadi ya ini kebetulan dapatnya juga versi terbaru di sini ya. Nah, yang jadi catatan teman-teman, banyak kemarin di video sebelumnya tuh yang bertanya soal gimana dengan langganan Microsoft. Maksudnya apakah harus langganan dulu ketika harus mengoperasikan atau menjalankan Microsoft Word di perangkat MathPad atau di MathPad SI. Jawabannya iya teman-teman, karena memang penggunaan Microsoft ini harus berlangganan, kecuali mungkin di PC ya kita bisa ya kayak ada apa namanya istilahnya pack ya, ada istilahnya patchnya ya, atau mungkin modnya dan sejenisnya, jadi bisa di apa istilahnya ya, dipakai gitu ya, tanpa harus menggunakan apa istilah, tanpa harus login gitu ya, atau harus berlangganan. Oke, ini udah tak buka. Nah, untuk langganan teman-teman itu ada dua cara ya. Pertama, teman-teman itu bisa menggunakan layanan dengan membeli sendiri ya di Office 365, atau dengan berlangganan secara family ya, artinya berbarengan gitu. Kenapa demikian? Karena kalau langganan sendiri itu cukup mahal ya, sekitar 1.200.000 lah ya untuk 1 tahun. Tapi kalau teman-teman berlangganan family itu bisa langsung 1.200.000 dibagi 6, jadi rata-rata 1 tahun 200.000. Nah, untuk teman-teman yang nyari itu, kemarin banyak yang nanya ini dapatnya di mana, bisa cari di marketplace ya, atau ada juga namanya kalau nggak salah seakun.id, itu ada penyedia layanan atau jasa untuk berlangganan family ya, membernya random nanti, tapi itu bayarnya sekali untuk 1 tahun gitu ya. Kalau saya ini kebetulan ketemu teman-teman di Telegram dan udah langganan bareng gitu. Nah, ini. Jadi ketika akan login atau ketika akan menggunakan naskah baru kayak gini, ini tuh nggak akan bisa langsung masuk teman-teman. Jadi teman-teman harus yang namanya sign in. Oke, aku akan sign in dulu dan nanti kita lihat tampilannya atau proses kerjanya seperti apa. Nah, oke teman-teman, ini tuh udah terhubung ya dengan perangkatnya atau dengan Huawei-nya. Jadi aku udah bisa sign in dan ini bisa langsung terbuka tampilannya seperti ini ya. Ini kebetulan sedang tidak terhubung ya antara Bluetooth-nya. Kita ini dulu deh. Oke, ini aku hubungkan dulu ya. Sebentar. Oke, ya. Oke. Oke, ini jadi ini tampilannya teman-teman ketika menggunakan Microsoft Office di perangkat MathPad SI atau di Huawei MathPad SI ya. Jadi ada menu-menunya juga seperti ini, teman-teman bisa lihat. Oke, ada insert, ada draw, ada layout, ada review, dan juga ada view. Memang kalau dibandingkan dengan menu pada apa namanya, pada Microsoft Office di laptop ya, itu jauh berbeda ya. Tetapi kalau secara umum sih kalau kita lihat ini udah sesuai lah ya dengan kebutuhan teman-teman untuk ngetik secara mobile ya. Secara ya nanti kan ketika sudah buka lagi di laptop kan bisa dapat tampilan fitur atau menu yang lebih lengkap ya. Oke, jadi ini kita bisa ngatur marginnya, lalu juga orientasi layarnya, ukuran kertas, juga kolom-kolom, kemudian break dan sebagainya, ini lengkap ya. Jadi teman-teman kita coba langsung mengetik aja. Oke. Ini adalah percobaan menggunakan Microsoft Word di perangkat di Huawei MathPad SI 2022.
untuk bisa menggunakan aplikasi ini secara penuh, teman-teman harus berlangganan terlebih dahulu Office 365. Oke. Nah, pertanyaannya ini apakah bisa digedein? Ya gimana nih kalau misalnya tampilannya terlalu kecil fontnya? Ya udah teman-teman tinggal lock ya seperti ini. Bisa nggak sih? Oke. Ya teman-teman tinggal blok aja, lalu masuk di pengaturan font. Kita lihat ya di sini ya, jadi bisa teman-teman ganti jenis fontnya, lalu juga ukurannya ya, kayak 12 misalnya. Oke, kira-kira fontnya apa aja nih yang bisa? Harusnya sih hampir semua font yang biasa kita gunakan, mungkin termasuk Times New Roman. Kita coba. Oke, salah. Undo ya. Oke, kita cek font sensor, dia juga hampir sama lah ya dengan di Word di laptop ya. Oke. Ada Times New Roman kah? Kita cari apakah ada Times New Roman. Oke, ada. Nah ini, jadi Times New Roman dan lain-lain juga tersedia ya teman-teman untuk digunakan di sini ya, di Microsoft Word untuk tablet atau untuk MacBook SI ya. Oke, kalau misalnya mau di zoom, kalau biasanya kan di Office atau di Word di laptop tuh ada menunya di sini ya untuk di zoom sampai berapa persen. Kalau ini ya kita tinggal, karena ini tablet jadi kita tinggal pitch aja kayak gini ya, pitch to zoom kayak gini, jadi udah bisa langsung kita ketik ya. Sejauh ini berfungsi dengan baik, tinggal menambahkan keyboard wireless ya, atau wireless keyboard, place mouse untuk pengalaman bekerja dengan lancar. Oke. Jika tidak punya, jika tidak punya keyboard wireless, bisa memakai virtual keyboard dari Huawei MatePad SI sendiri, tetapi akan lebih ribet. Oke, nah itu teman-teman ya. Apakah bisa di print? Kita coba lihat. Nah, ya coba. Untuk print tentu ini harus terhubung dengan perangkat atau printer ya. Cuman nih karena aku belum terhubung, jadi ini tuh seharusnya kalau ada misalnya kayak wireless printer gitu ya dari Huawei, ini bisa langsung di print ya, tapi karena ini nggak ada, jadi tapi setidaknya dari sini pun bisa kita langsung print ya. Cuman kalau misalnya agak terasa ribet, ya udah teman-teman, karena ini sudah terhubung dengan cloudnya Microsoft, jadi ya udah otomatis teman-teman setelah simpen ini lalu nanti bisa buka di laptop lagi, karena udah login dengan akun yang sama, ya udah dapat print atau bisa memprint atau mencetak file tersebut dari sana ya, dari laptop atau dari PC atau dari yang lainnya yang terhubung dengan printer langsung. Oke, atau tinggal di save aja. Kalau misalnya nih di save ke flash disk bisa nggak sih? Kita coba lihat. Kita lihat di sini, kita lihat filenya, kita lihat save as. Nah, ternyata ada pilihan untuk save to this device. Oke, tinggal storage ya. Kalau misalnya teman-teman punya flash disk dan berencana misalnya untuk menghubungkannya dengan flash disk, kita akan coba nih, aku akan coba untuk hubungkan dengan flash disk. Oke, kita masukin flash disknya ke sini. Nah, kita lihat apakah nanti akan terbaca di sini atau enggak ya.
Oke, jadi selain menyimpannya secara online, kita bisa save juga ya, langsung flash disk kita ke sini ya. Filenya gitu ya, langsung ke flash disk sudah kebaca nih. Oke, jadi kita bisa langsung simpan sekali lagi ya. Save as, lalu kita bisa simpan ke storage dulu ya, ke dokumen seperti ini. Oke, habis itu dari sini kita bisa buka file. Oke, lalu kita ke browser, lalu kita ke My Tablet, dokumen. Ya, ini dia filenya tadi, teman-teman bisa lihat. Oke, lalu kita tinggal copy other location dan masukin ke flash disk seperti ini. Oke, jadi lancar ya kalau teman-teman misalnya mau mindahin data atau mau share file ke teman misalnya dengan flash disk, sudah tinggal dicolok, kemudian file yang tadi, file Word yang sudah disimpan di tablet, tinggal copy paste ke flash disk ini. So itu teman-teman, thank you untuk kalian yang udah nonton. Ini semoga jadi pertimbangan ya kalau seandainya mau beli MatePad SE. Ini sejauh ini sih beberapa video sebelumnya aku coba ulas soal kelebihannya dulu, tapi ini lagi nyari-nyari juga nih kira-kira ada kekurangan apa sih dari MatePad SE 2022 ini. Jadi ya teman-teman sebelum beli juga punya pertimbangan, baiknya beli ini atau mungkin mencari alternatif tablet lain gitu ya. Tapi overall kalau kita lihat ya, kalau jadi misalnya permasalahannya adalah absennya Google Mobile Services, teman-teman bisa pakai Lighthouse ya. Jadi kayak Gmail, Drive, Photos, Maps, dan Google ini bisa jalan. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai masih kayak nggak bisa lepas dari Google atau layanan Google secara full, ya teman-teman harus nyari tablet lain ya. Tapi ya kalau misalnya nggak terlalu bergantung, toh aplikasi-aplikasi berbasis Android tetap bisa diinstal ya di sini ya, termasuk nih Mobile Legends, lalu juga Microsoft Word, Twitter dan lain sebagainya. So thank you, have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.